apakah dirimu orang yang sama dengan dirimu 5 detik yang lalu, atau dengan dirimu tadi malam, atau dengan dirimu tahun lalu 2021 misalnya. Saya misalnya, ini saya yang ngomong tadi 1 jaman yang lalu waktu buka ngaji, dengan saya sekarang di menit 1 jam lebih kajian ini masih orang yang sama atau sudah berubah? Ada perubahan enggak? Atau ya itu masih orang yang sama sih? Cara membuktikannya gimana kalau saya itu masih orang yang sama atau sudah berubah? Nah, apa sih buktinya bahwa kita ini orang yang sama terus-menerus? Kalau saya Faiz, ini Faiz yang sama dengan yang dulu ngaji filsafat di awal tahun 2013, apa sudah Faiz yang berbeda? Ketika ngaji filsafat sudah 300 sekian serinya. Teman-teman boleh bertanya begitu, aku ini orang yang sama ketika dulu lulus SMA atau sudah berubah? Kalau berubah apanya? Kalau tidak berubah apanya? Kalau berubah apa aku masih bisa dipanggil Faiz sebagaimana yang dulu? Apa aku ini orang yang sama atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini orang yang sama? Ketika kita mau tidur terus bangun lagi, itu membuktikan bahwa yang bangun ini ya orang yang tadi tidur itu apa? Nah, buktinya mana? Nah, ini problem philosophy of mind kalau dalam filsafat. Ya teori-teorinya banyak. Ini saya jelaskan agak cepat ya karena pertimbangan waktu. Mungkin teman-teman silahkan mendalami. Ada beberapa teori untuk yang diberikan oleh para filosof untuk menjawab pertanyaan ini. Misalnya ada yang punya pandangan begini. Teori yang pertama ini namanya illusion theory. Teori ilusi. Kata teori ini tidak ada diri yang tetap sepanjang waktu. Kita ini berubah dari satu waktu ke waktu selanjutnya dan terus berubah menjadi pribadi yang baru. Nah, kalau kita menganggap bahwa ada sesuatu yang tetap dan sama dalam diri kita, itu ilusi saja. Itu namanya illusion theory. Jadi menurut teori illusion theory ini ya orang itu berubah terus. Kalau kita menganggap yang kita hadapi adalah orang yang sama dengan kemarin, itu ilusi dalam pikiran kita saja. Hakikatnya dia berubah. Bahkan ada argumennya, kalau secara fisik kan manusia pasti juga berubah. Saya mungkin 20 tahun yang lalu ya rambutku masih hitam, sekarang banyak yang hampir semua putih. Saya sekian tahun yang lalu mungkin lebih gemuk atau lebih kurus dan lain sebagainya. Dan mungkin sekarang lebih ringkih, dulu lebih tangguh dan lain sebagainya. Secara fisik manusia pasti berubah. Kalau ini kan mudah membuktikannya. Dulu teman-teman waktu SD tidak punya kumis, sekarang punya kumis. Ini kan kalau fisik sederhana, jadi pasti kelihatan perubahannya. Bahkan ada teori setiap 7 tahun sekali tampilan fisik seseorang itu sepenuhnya mengalami perubahan. Bolehlah teman-teman nanti membandingkan foto-foto kita 7 tahun yang lalu misalnya. Coba dicek terus berkaca sekarang. Kira-kira ada perubahan apa? Kalau di teorinya sih begitu. Kemudian pikiran apa lagi? Perasaan apa lagi? Persepsi apa lagi? Cara memandang hidup apa lagi? Ini pasti juga berubah. Nah, teori yang pertama ini namanya illusion theory. Ini bisa ditemukan misalnya dalam gagasannya David Hume, Heraclitus, William James, termasuk Buddha. Dengan dalam Buddhisme kan ada konsep anicca, ada konsep anatta, ketidakkekalan, ketiadaan aku. Bahwa aku yang konsisten sepanjang waktu itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu aku yang berubah terus-menerus setiap waktu, setiap detik. Aku ini tidak sama loh dengan aku yang dulu.
Jadi kalau teman-teman lagi gegeran dengan pacarnya kan biasanya sering digugat begitu. Kamu kok sekarang berubah, tidak seperti yang dulu. Loh, memang manusia itu hakikatnya berubah. Jadi tidak mungkin sama. Kalau kamu nganggapnya sama, itu hanya ilusi saja. Hakikatnya dia berubah. Oke, itu namanya illusion teori. Teori pertama. Ada teori kedua. Teori kedua ini namanya body theory, atau kadang disebut physical continuity. Ini pemahaman yang namanya common sense. Biasanya kita pakai. Teman-teman ketemu saya dulu tahun 2013, mungkin generasi awal yang ngaji filsafat. Sekarang ketemu saya lagi, ya tetap merasa saya dulu ketemu Pak Faiz, ya sekarang ketemu Pak Faiz. Dan ini Pak Faiz yang sama yang saya temui dulu zaman tahun 2013. Nah, ini namanya body theory. Jadi ketika kita berhadapan dengan sosok yang sama, meskipun mungkin fisiknya berubah. Mungkin dulu saya gemuk misalnya, mungkin dulu kumis saya panjang, sekarang tak potong misalnya. Itu kan berubah sebenarnya, tapi tetap kita sadari bahwa ini orang yang sama, Faiz yang sama. Nah, ini namanya body theory. Jadi, atau teori physical continuity. Meskipun sama sekali berubah, misalnya saya melakukan operasi plastik total misalnya, sehingga berubah sama sekali. Tapi kan kalau kita tahu ini Pak Faiz dulu, ya memang operasi plastik saja, sekarang wajahnya berubah, tapi tetap aku nganggep ini Pak Faiz. Ini namanya body theory. Jadi asal aku berhadapan dengan sosok ini, apapun perubahannya ya tetap dia orang yang sama. Nah, ini teori kedua. Ada teori ketiga, namanya soul theory. Kalau ini kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi yang hakiki itu yang fisik, kalau ini yang jiwa. Jadi ini kalau kita sering melihatnya lahir dan batin. Kalau ini yang hakiki itu ya yang batin, yang jiwa. Jadi kalau fisik ini berubah-ubah nanti mati. Kalau jiwa itu yang hakiki. Justru mengenali seseorang itu ya jiwanya. Apa yang ada di balik yang fisik. Nah, berarti identitas kita itu sebenarnya identitas identitas kejiwaan, identitas rohaniah. Kalau identitas fisik tidak bisa jadi pedoman. Nah, ini namanya soul theory, psychological continuity. Jadi psikologisnya, isinya. Mengapa sih tadi ketemu saya, meskipun wajahku berubah, teman-teman masih menganggap saya? Ya karena isinya, batinnya. Jadi karena batinnya masih Faiz yang dulu. Kalau tadi kan fisiknya meskipun berubah, tapi kan sosoknya masih tetap sosok yang itu. Tapi kalau ini enggak, bukan sosok, bukan fisiknya, tapi batinnya. Yang keempat, ada perspektif memori. Nah, ini tokohnya antara lain John Locke. Kata John Locke, ya manusia itu, identitas manusia itu ya bukan tubuhnya, bukan psikisnya, tapi memorinya, ingatannya. Jadi orang itu masih orang yang sama kalau isi ingatannya masih sama seperti sebelumnya. Ini teman-teman boleh ngambil case ya untuk mudahnya menjelaskan. Misalnya ada orang yang amnesia total. Kalau di drama-drama itu kadang ada orang yang lupa sama sekali tentang dirinya karena penyakit tertentu. Nah, ketika orang lupa sama sekali tentang dirinya, ini kan hubungannya dengan memori. Dia, kalau versinya John Locke, ya bukan orang yang sama lagi. Kita tidak bisa memperlakukan dia seperti dia sebelumnya. Misalnya dia ini teman akrab kita sebelumnya. Bahkan kalau di drama-drama Korea itu ada yang sampai istrinya atau pasangannya. Kan sangat dekat itu harusnya. Tapi begitu kena penyakit itu lupa sama sekali. Itu kan setelah dia mengalami penyakit ini, kita tidak bisa memperlakukan dia persis seperti sebelumnya.
identitasnya berubah total. Karena dia lupa sama sekali dengan versi sebelumnya. Maka kata John Locke, identitas itu sebenarnya dasarnya adalah memori. Siapa aku itu sebenarnya kita rumuskan dari ingatan kita selama ini. Nah, ini namanya memori teori. Jadi basis dari identitas kita adalah ingatan kita tentang siapa diri kita. Bayangkan misalnya ya teman-teman besok pagi bangun ternyata isi memorinya tertukar. Misalnya isi memorinya teman-teman ketukar dengan saya. Bangun pagi teman-teman merasa bahwa saya ini Faiz loh, tapi begitu berkaca kok bukan. Tapi kan secara identitas itu ya tergantung memori. Berarti aku hidup menjalani keseharian sebagaimana isi Faiz tadi. Nah, ini kan memori. Kita hidup itu berdasarkan memori. Kita bangun pagi misalnya merasa, oh ini anakku, itu istriku, yang sana adikku. Itu kan berdasarkan ingatan kita selama ini. Nah, ini tokohnya John Locke. Oke, baik. Berarti ada 4 perspektif tadi ya untuk bagaimana kita menegaskan siapa aku ini. Ada teori ilusi yang berpandangan tidak adalah identitas yang tetap itu sepanjang waktu. Kita ini manusia yang selalu berubah. Ada body teori, ya aku yang terlihat selama ini. Nah, kalau soul teori, ya aku adalah apa yang aku rasakan dalam jiwaku selama ini. Kalau memory teori itu ya aku adalah sesuai yang aku ingat tentang diriku selama ini. Kalau teman-teman tanya yang paling pas yang mana Pak, yang paling benar yang mana Pak, ini kalau dalam filsafat seperti saya bilang di awal tadi, ini perdebatan dan diskusi ini masih berlangsung, masih banyak perspektif-perspektif baru. Apalagi hari ini muncul macam-macam problem, termasuk situasi-situasi seperti artificial intelligence, kesadaran-kesadaran baru tentang manusia. Ini juga nambah rame. Mungkin lain waktu bisa kita jelajahi lebih dalam. Hari ini mungkin teman-teman kenal, tadi saya singgung sedikit, misalnya operasi plastik. Orang bisa mengubah total tampilan fisiknya, meskipun isinya sama. Ini masih tetap orang yang sama atau tidak? Orang yang kehilangan ingatan total. Bahkan hari ini ada istilah multiple personality disorder. Orang yang mengalami merasa dalam dirinya ada banyak personalitas. Ada, kok rasanya saya ini kadang jadi orang pemarah, kadang jadi kelihatannya kok sabar sekali, kadang jadi ada tabrakan-tabrakan. Jadi identitas dalam dirinya, orang merasa dalam dirinya ada beberapa personalitas yang bisa berubah-ubah. Belum lagi beberapa gejala sakit jiwa. Baik, jadi itu isu tentang bagaimana kita mengenali identitas personal kita, baik dari perspektif illusion teori, body teori, soul teori, maupun memory teori. Nah, ada lagi pandangannya William James. William James ini punya pandangan tentang identitas. Menurut dia, identitas dalam diri seseorang itu bisa ada 3 jenis yang bisa saling berbeda. Yang pertama, aku menurut diriku. Yang kedua, aku menurut orang lain. Dan yang ketiga, aku yang sebenarnya. Ini beda-beda. Pemahamanku terhadap diriku mungkin beda dengan pemahaman orang lain tentang diriku. Bahkan bisa juga beda dengan kenyataan diriku yang sebenarnya. Maka kata William James, ketika 2 orang bertemu, itu sebenarnya ada 6 orang yang hadir.
Yang pertama apa? Yaitu pandangan masing-masing tentang dirinya. Jadi kalau dua orang bertemu, yang pertama ketemu itu pemahaman masing-masing orang, yang ketemu itu tentang dirinya sendiri-sendiri. Kemudian dua lagi yang ketemu adalah pandangan masing-masing tentang yang lain. Pandanganku tentang dirimu dan pandanganmu tentang diriku. Ini kan dua. Dan yang ketiga, hakikat yang sebenarnya dari diri masing-masing. Itu kan dua lagi, berarti 6. Jadi kalau kita ketemu 4 mata, itu sebenarnya yang ketemu tidak 4 mata, tapi 12 mata. Jadi dua orang pertama ini aku menurut diriku masing-masing, dua orang kedua aku menurut masing-masing kita menurut orang lain, dan yang ketiga aku yang sebenarnya. Ini masing-masing kan 2, jadi 6, matanya 22 jadi 12. Jadi pertemuan 4 mata itu sebenarnya pertemuan 12 mata. Ini menurut William James. Jadi kalau teman-teman nanti berefleksi, memahami diri, coba didalami lagi. Di mana titik beda antara pandanganku tentang diriku sendiri dengan diriku sendiri yang sejati dengan pandangannya orang lain terhadap diriku. Ini bisa jadi beda-beda. Nah, menarik kalau teman-teman bisa mengajak teman yang lain, misalnya punya teman akrab, diajak berefleksi tentang diri masing-masing. Kira-kira menurutmu aku itu seperti apa sih? Kalau menurutku aku itu seperti ini, kalau menurutmu sama enggak seperti itu? Nah, nanti tinggal dilanjutkan sebenarnya aku itu seperti apa.